Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Albari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Supply chain management adalah pelaku industri mulai sadar bahwa untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas dan cepat, perbaikan internal perusahaan manufaktur tidaklah cukup. Ketiga, aspek tersebut membutuhkan peran serta berbagai pihak, seperti supplier atau pengolah bahan baku dari dalam menjadi komponen bahan baku, dan pabrik mengubah komponen dan bahan baku menjadi produk jadi. Perusahaan transportasi mengirimkan bahan baku dan supplier ke pabrik. Perusahaan transportasi mengirimkan bahan baku dan supplier ke pabrik. Jaringan distribusi menyampaikan produk ke tangan pelanggan. Kesadaran inilah yang melahirkan konsep baru supply chain manajemen SCM tahun 1990. Dan supply chain, jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko baru atau retail, serta perusahaan mendukung seperti jasa logistik. Aliran dalam supply chain, aliran barang, aliran uang, aliran informasi. Aliran barang yang mengalir dari hulu atau upstream ke hilir atau downstream. Contohnya yaitu bahan baku yang dikirim dari supply ke pabrik. Contoh yang selanjutnya, setelah produksi selesai lalu dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Contohnya itu ada dua. Yang pertama, pembayaran bahan baku atau produk ke supplier. Yang kedua, pembayaran produk dari konsumen ke perusahaan. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Contohnya yaitu informasi tentang persediaan produk yang masih ada di supermarket sering dibutuhkan oleh distributor bahkan pabrik. Informasi tentang ketersediaan kapasitas bahan baku atau produk dari supplier dibutuhkan oleh pabrik. Informasi status pengiriman bahan baku sering dibutuhkan oleh perusahaan yang mengirimkan atau yang menerima. Di sini ada tabel yaitu financial info stream pembayaran, material bahan baku, komponen produk jadi, informasi kapasitas, status pengiriman, quantity. Ini adalah simplifikasi model supply chain dan 3 macam aliran yang dikelola. Dan selanjutnya contoh model rantai pasokan perusahaan berskuit. Perusahaan apa saja yang terlibat sehingga konsumen bisa membeli produk tersebut di supermarket. Dan selanjutnya pihak yang terlibat dalam supply chain yaitu ada 11. Yang pertama, penghasil gandum. Yang kedua, penghasil tebu. Yang selanjutnya, penghasil garam, penghasil aluminium, pabrik tepung terigu, pabrik gula, distributor garam, pabrik kaleng, pabrik biskuit, distributor biskuit, supermarket. Di sini ada skema yang bisa dibentuk yaitu, di sini kita bisa pelajari skemanya. Next, yang selanjutnya itu ada ini skema yang tadi, ini contohnya. Dan yang selanjutnya ini supply, ada cash product and service information. Dan selanjutnya supply chain management atau SCM. Pertama kali diperkenalkan oleh Oliver dan Weber tahun 1982. Supply chain jaringan fisik perusahaan yang terlibat dalam pemasokan bahan baku, memproduksi barang maupun pengiriman ke pemakai akhir. Supply chain management, metode, alat pendekatan, pengelolaan. SCM tidak hanya berorientasi pada urusan internal perusahaan, tapi juga urusan eksternal yang menyangkut hubungan dengan perusahaan partner. Tujuan perusahaan yang terlibat dalam SCM yaitu memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu, dan dengan kualitas yang bagus. Area cakup SCM yaitu produk development, kegiatan perancangan produk baru. Terus yang selanjutnya procurement atau processing atau supply, kegiatan mendapatkan bahan baku.
Selanjutnya planning and control, kegiatan merancang produksi dan persediaan. Production, kegiatan produksi. Distributor, itu kegiatan distribusi. Retur, kegiatan pengelolaan pengembalian produk. Dan selanjutnya di sini ada gambar struktur scam. Dari hulu ke hilir, supplier, manufaktur, distributor, retail atau toko, dan konsumen. Terakhir, goal of scam. Scam atau HCM fokus pada efisiensi integrasi dan supplier. Perusahaan yang gudang dan pasar yang menjual dan mendistribusikan barang dengan jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, waktu yang tepat untuk meminimalkan total biaya dan memenuhi kebutuhan pelanggan. HCM approach, optimization supply chain transportation between on organization and its supplier and international equivalent to buy slate in commerce. Downstream supply chain transaction between an organization and its customer and intermediary equivalent to sell-side e-commerce. Output to SCM. Input stream work trails is based in work stream demand force. Keep international to meet actual demand as productively. Input stream work list is based on actual demand or the actual status of the downstream customer. May cause along the delivery lead time as activate. Push upward to SCM. Push to SCM, supplier, manufacturer, distributor, retail, customer. Typical aim, optimal the production process for cost and efficiency. Typical character, manufacturer, new product development, poor data integration, towards limited use, technology, long excel and response time, and high infrastructure level. Use of is independent data management by supply chain member, limited use of AD. Pull from customer, supplier, manufacturer, distributor, retail, customer. Typical aim, enhance product and service quality. Typical characteristic, market research driven technology used to achieve result and data integration, short call and response time, low inventory level. Of use of is integrated international system information sharing between supply chain members outside of and e-commerce of the third B2B outside and international. Tantangan dalam SCM. Tantangan 1. Kompleks struktur SCM melibatkan internal dan eksternal, perusahaan eksternal antara bagian marketing dan produksi eksternal dengan supplier. Tantangan dalam SCM. Tantangan 2. Ketidakpastian perusahaan menciptakan pengaman safety stock, safety time. Sumber ketidakpastian pembeli, ketidakpastian supplier, pengiriman harga, kualitas, kuantitas. Ketidakpastian internal, kerusakan mesin, kinerja mesin, tenaga kerja, kualitas, produksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.